Ya, lebih enak Swanting apa Selo ini? Wah, nggak enak dua-duanya. Iya. Nggak usah nyobain. Nggak usah nyobain. Nggak, Selo enak. Selo kan ya? Selo enak banget. Oke cuy, jadi kali ini gue udah di Pasar Senen jam setengah 11-an. Untuk kali ini gue mau keluar bau tapi nyoba naik kereta ya. Tapi keretanya bukan ke Jogja. Kalau dulu kan gue ke Jogja, tapi sekarang ke Semarang karena rencananya mau ke Arjuna sama Putak, tapi gagal karena kebakaran dan tutup. Jadi ya udah tiketnya pakai ke Semarang aja dan rencana mau ke Merbaunya Peselo. Dan di sini gue berangkat sendiri karena teman-teman yang lain tuh ada ketemu di kereta di Cirebon, di Brebes sama di base camp. Jadi barengan-barengan gitulah seperti biasa jam sini. Dan kereta jam setengah 12-an. Tinggal nunggu sejam lagi sekalian boarding pas nanti. Oke. Gas. Jadi gini, gua tuh sebenarnya udah pernah naik Gunung Merbabu pas tahun 2021 lewat jalur Swanting. Tapi kali ini gua pengen coba lagi nih lewat jalur yang katanya sih the most popular alias jalur Selo. Katanya juga jalur ini lebih santai, nggak sebrutal Swanting. Nah, bedanya sama pendakian sebelumnya, kali ini gua mau coba pakai kereta buat perjalanan ke sana. Biasanya sih gua naik bis, ya lebih simpel aja gitu. Tapi kali ini gue pengen eksperimen gitu, mau bandingin lebih murah dan efisien mana, bis atau kereta. Siapa tahu next trip gue bakal kasih rekomendasi ya yang terbaik buat kalian. Untuk kereta yang gue naiki, gue pilih jurusan Semarang Poncol. Dan tentu saja gue ambil kereta andalan sejuta umat gue, yaitu kereta Airlangga. Tarifnya cuma 104.000 aja cuy. Untuk keberangkatannya jam 11.15 siang di Pasar Senen, Jakarta. Pas banget buat santai dulu pagi-pagi, jadi gak usah keburu-buru. Sebenarnya kereta ini tuh tujuan akhirnya Surabaya. Biasanya sih kalau gua ke Surabaya, gua juga naik kereta ini. Karena harganya sama murahnya. Soal fasilitas, namanya juga kereta ekonomi. Jadi jangan berharap lebih ya. Bangkunya tegak lurus, plus keras. Siap bikin punggung pegel kalau nggak biasa. Terus rame banget, nggak ada sepinya. Makanya kalau mau naik kereta ini, wajib banget booking minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Cepet banget penuhnya cuy. Tapi soal kebersihan sih lumayan oke lah ya. Ada toilet, ada kantin juga buat beli makanan atau ngopi-ngopi santai. Jadi ya worth it lah ya buat harga segitu. Kayak yang udah gua bilang tadi, pendakian Gunung Merbabu kali ini gua nggak bakalan sendirian. Gua bakal ketemu beberapa teman di perjalanan. Nah, contohnya nih di stasiun Cirebon gua ketemu si Lia. Awalnya sih cuma kenalan dari TikTok doang. Sekarang malah jadi pacar. Ceritanya juga lucu cuy. PDKT kita tuh sebenarnya berawal dari pendakian Gunung Merbabu ini. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan 7 jam lebih, akhirnya kami sampai di stasiun Semarang Poncol jam 18.40 waktu Indonesia Barat. Di sini gue ketemu satu orang teman lagi, Bang Egi, asal Brebes. Sama kayak Lia, Bang Egi ini juga kenalan dari TikTok. Emang sih di pendakian kali ini mayoritas temen-temen gue tuh baru kenal semua. Dari daerah kita udah nyampe di stasiun Semarang Poncol, ada Sally, ada Bang Egi. Kita nyampe maghrib nih, 6 jam dari Jakarta. Dan di sini rencana mau itu langsung ke terminalnya, terminal langsung ke Boyolali. Berarti kita cari angkutan dulu ke terminalnya, terminal Semarang, baru ke Boyolali. Semoga aja bisnya ada ya, bis malam ke Boyolali. Makanya ini ragu-ragu nih ada apa enggak nih. Nah, karena perut udah protes nih abis perjalanan panjang, kita langsung cari makan dulu. Habis isi energi, kita lanjut ke terminal Banyumanik, naik ojek online mobil. Tarifnya cuma 45.000. Menurut gua cukup murah karena jaraknya nggak terlalu jauh. Dan karena kita bertiga, jadi kita patungan, per orangnya kena 15.000. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya kita sampai di terminal Banyumanik. Di sini kita langsung nyari bus jurusan Boyolali. Dan untung banget nih, langsung dapat. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama. Tarif bisnya itu sekitar 40.000 aja ya. Lumayan terjangkau buat perjalanan kayak gini. Fasilitasnya juga oke lah. AC dingin, bikin nyaman. Terus bangkunya juga enak buat duduk lama. Oh iya, perjalanan dari Semarang ke Boyolali itu menempuh sekitar 2 jam perjalanan. Jadi gua tuh tiduran dulu ya di sini, lumayan kan sedikit juga. Setelah perjalanan 2 jam, akhirnya kita tuh sampai di Boyolali, tepatnya di alun-alun kota Boyolali.
Rencananya sih dari sini kita mau lanjut ke basecamp Selo pakai ojek online. Tapi apa daya, semua ojek online yang kita coba malah pada nolak. Akhirnya mau gak mau kita pakai ojek online mobil. Tapi ya gitu deh, tarifnya lumayan bikin dompet nyesek. 300.000 sekali jalan. Jadi kita patungan 100.000 per orang. Katanya sih tarif segitu wajar karena jaraknya jauh dan treknya juga nanjak banget. Kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga sih. Makanya nggak ada yang mau ojek online ambil orderan ke sana. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di basecamp pendakian Gunung Merbabu via Selo. Tapi sebelum masuk basecamp, kita harus lewat gerbang dulu nih. Di sini kita bayar tiket 5.000 per orang. Oh ya, ini bukan tiket Simaksi ya, tapi tiket masuk kawasan wisata Selo. Sehabis bayar tiket, kita lanjut masuk dan berhenti di basecamp Pabari. Nah, di Selo ini basecampnya banyak banget, mirip kayak di Gunung Gede. Kalau gua pilih basecamp Pabari karena banyak yang rekomendasiin banget di sosmed. Dan ternyata emang bener sih basecampnya luas banget. Di belakang ada banyak kamar mandi, bahkan tersedia air panas. Nginep di sini gratis ya, alias nggak ada pungutan biaya apapun kecuali kamar mandi dan makannya. Nah, jadi rencananya malam ini kami istirahat di sini dulu ya sambil nunggu satu teman kami yang belum datang. Oke deh, ini pagi jam berapa teman-teman? Kita mau lanjut belanja dulu yang tuh udah datang semua. Dan untungnya satu orang bantu itu bawa motor, jadi kita belanja dulu ke pasar. Jadi alhamdulillah kita bisa ke pasar dulu. Kita belanja semuanya, baru nanti ke sini lagi. Rencana trekking itu jam 8, semoga aja keburu ya jam 8. Yes. Pagi-pagi buta, gue sama Bang Egi mutusin buat belanja logistik dulu ke pasar. Tapi yang jadi PR, pasarnya jauh banget. Kita harus turun lagi ke permukiman di bawah. Untungnya ada Bang Anto yang baik banget mau minjemin motornya. Tahu Bang Anto gak yang kemarin bareng gue ke Gunung Kerinci? Jadi kebetulan dia lagi di rumahnya di Sragen. Jadi dia ikut mendaki ke Merbabu bareng kita ini. Dan dia motoran dari rumahnya ke basecamp Gunung Merbabu. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di pasar. Jujur gue lupa nama pasarnya apa. Intinya di sini kita langsung belanja kebutuhan buat pendakian nanti. Dan serius kita beli banyak banget cuy. Mulai dari bakso, tempe, sayuran, sampai buah-buahan. Padahal ini pendakian cuma 2 hari 1 malam. Tapi belanjanya udah kayak mau belanja semingguan. Setelah beres belanja dan balik lagi ke basecamp, kita langsung sarapan dulu. Karena ini penting banget ya, mengisi perut sebelum pendakian biar ada tenaga. Selain itu, kita juga sempat bersih-bersih dan mandi dulu. Terus kalian packing barang bawaan. Nah, barang bawaan kita lumayan banyak banget. Soalnya ada logistik, peralatan pendakian, sama kebutuhan lain. Jadi kita bagi-bagi barang bawaan ini bertiga. Harusnya sih berempat, cuma kasihan ke Celia. Dia itu cewek dan perdana mendaki, jadi gak usah bawa yang berat-berat dulu ya. Oke, sekarang sekitar jam 9-an ya. Jam 10 anjir. Kita mau itu dulu ke basecamp, soalnya ini bakal cek ulang lagi dan kita ke packingnya bener-bener gitu. Saya bahkan lebih ketat, soalnya ini bakalan ketat kayak Gunung Kembang ya. Dan ya kita bersama Bang Anto lagi. Ikut lagi Bang Anto. Keserta. Masih nganggur naik gunung ya. Puas-puasin. Oke. Mungkin kita setengah 11 lah, ini paling lama trekking. Wah, gak tahu kemalaman atau enggak. Oke. Sebelum mulai pendakian, kita cek ulang Simaksi dulu di loket. Buat yang belum tahu, pendakian Gunung Merbabu itu wajib booking online ya. Booking online-nya di website Gunung Merbabu langsung ya. Tarifnya itu per orang kena 15.000. Setelah itu kita dikasih barcode ya, dan barcode itu kita dicek lagi di loket pendakian. Dan juga kita harus bayar lagi asuransi 8.000 per orang. Masih murah banget sih ya. Tapi ingat itu tarif tahun 2023 ya. Sekarang tarif Simaksi udah naik sekitar 200%. Gila banget pokoknya. Jadi siap-siap aja ya, pendakian di tahun 2025 ke depan bakalan lebih mahal. Selain cek Simaksi, kita juga diminta nulis daftar barang bawaan sama logistik kita. Nah, bagian yang paling sensitif tuh logistik, karena dicek satu persatu. Pas turun nanti, data sampah kita harus sesuai sama barang yang dibawa waktu naik. Kalau ada yang kurang, bisa kena sanksi cuy. Memang jalur Selo ini beda banget sama jalur lain di Gunung Merbabu.
aturannya terbilang ketat dan lumayan ribet. Tapi jujur aja, regulasi kayak gini tuh bagus banget buat menjaga kebersihan dan kelestarian gunung. Oke cuy, sekarang kita udah beres pakai cekannya. Ternyata ceknya nggak seketat yang kita kira. Dan sekarang jam 11 lewat 16 udah beres semua, tinggal lanjut packing. Dan tadi untuk asuransi bayar lagi 2.000 ya. Jadi total Simax itu per orang tuh 32. Dan sekarang mau lanjut jalan, kita berdoa dulu. Dan dari sini tuh 5 jam sampai tempat camp Sabana. Bismillah. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita minta kepada Sang Pencipta untuk memberi keselamatan dan memberi kesehatan saat melakukan dalam pendaki. Niatnya sih mau mulai mendaki pagi-pagi, malah baru jalan tengah hari. Gak nyangka banget, ngurusi maksi dan logistik ternyata makan waktu yang lama juga cuy. Untungnya hari ini cuacanya cerah banget, bahkan bisa dibilang panasnya bikin keringetan karena panas banget tengah hari. Tapi untungnya trek menuju pos 1 juga masih enak, diawali dengan jalan landai dan setapak. Tapi ternyata itu cuma permulaan aja. Semakin lama treknya mulai menanjak pelan-pelan, meskipun masih ada landainya juga. Yang bikin nyebelin sih karena lagi musim kemarau, trek Gunung Merbabu jadi berpasir banget. Debunya bertebaran di mana-mana pas kita jalan, bikin ngap parah. Ditambah lagi panasnya bikin kita cepat dehidrasi. Jadi kita sering banget berhenti buat istirahat. Apalagi si Lia yang baru pertama kali mendaki, sering minta break. Tapi ya gak apa-apa lah, itu udah resiko bawa pendaki pemula. Kita harus sabar dan tanggung jawab. Jangan sampai ninggalin atau ngebikin dia ngerasa diterlantarin. Namanya juga naik bareng-bareng kan, harus saling support juga. Ini emang ada sinyal Bang Egi? Ini kan ada lagi. Akhirnya Celia nyerah juga bawa carrier. Kasian banget, tiap 5 menit jalan pasti minta istirahat. Jadi ya udah, gua yang double carrierin aja. Gak tega juga lihat dia kesusahan kan. By the way, ini pertama kalinya gua nyoba double carrier, dan gua sendiri nggak tahu bakalan kuat atau enggak. Tapi ya udahlah, dicoba dulu ya kan. Pas awal gua angkat 2 carrier sekaligus, rasanya bukan berat lagi, tapi berat banget. Tapi anehnya lama-lama badan gua kayak mulai terbiasa. Kayaknya butuh pembiasaan juga ya kalau bawa barang berat itu. Untungnya juga treknya belum terlalu curam, jadi masih bisa gua atasin sambil jalan pelan-pelan. Nih kalau kita jadi akhirnya nyerah juga saya lihat. Ya udah kita jalan boker dulu. Setelah terus berjalan selama total 2 jam 8 menit, akhirnya kita sampai di pos 1. Lama banget kan ya. Kalau normal sih biasanya lebih cepat, tapi karena kita sering berhenti buat istirahat, jadinya ya selama itu deh. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di pos 1. Ini udah 2 jam lah. Soalnya nyantai banget tadi, mana jalannya berdebu dan lumayan agak panjang juga sih. Mungkin kalau normal tuh 1,5 jam atau enggak 2 jam kurang lah. Kalau normal ya kalau jalan itu. Kalau kita 3 jam. Kalau kita 2 jam. Ini bareng Bang Egi. Bang dari mana Bang? Dari Brebes saya, Bang. Brebes, weh. Aman. Kenapa kita bisa naik bareng? Karena diajak. Parah Kebetulan banget. juga lagi nggak ada kerjaan. Udah ikut Iya. aja lah. Menurut Bang Egi yang udah pernah lewat jalur rem, gimana jalur selo ini? Wah, parah lah. Treknya nanjak terus. Debunya ya yang Iya, parah. debunya yang paling parah tuh. Nggak ada kata ampun. Mending naik di musim hujan apa kayak gini musim panas? Sebenarnya sih kalau Umur naik 23. mending debu sih ini kemarau daripada hujan. Kenapa tuh? Bener loh. Ya kan ntar kena hipotermia. Wih. Nah, gitu. Beda muka-muka. Setiap suhu manusia kan beda-beda. Bener-bener. Keren juga Bang Egi nih. Mantap. Sel kamu tuh cerah banget. Pos 1 ini tempatnya lumayan luas, rimbun juga. Jadi enak buat istirahat dan nggak terlalu berdebu kayak trek sebelumnya. Tapi di sini dilarang mendirikan tenda. Soalnya area ini masuk zona satwa. Masih banyak hewan liar kayak monyet yang suka berkeliaran. Karena waktu udah nunjukin tengah hari, kita mutusin buat istirahat dan makan siang dulu di sini. Untungnya kita udah siapin nasi bungkus dari bawah, jadi nggak ribet harus masak-masak lagi. Emang deh dari pengalaman sebelumnya, gue selalu bawa nasi bungkus tiap kali mendaki. Lebih hemat waktu aja, praktis dan tetap kenyang juga. Setelah
Setelah selesai makan siang, kita lanjut beres-beres dan lanjut perjalanan ke pos berikutnya. Rencananya kita sih mau camp di Sabana 1, soalnya katanya itu spot camp terbaik kalau lewat jalur selo. Oke, jadi perjalanan dari pos 1 ini dimulai dengan trek yang landai banget. Bener-bener landai kok, gak bohong. Karena masih di zona satwa, kita sering banget dengar suara monyet. Tapi lucunya suara monyetnya malah kayak suara kodok gitu. Gua nggak ngerti itu jenis monyet apa. Ada yang tahu? Kalau tahu kasih info di komen ya, biar gua juga ngerti. Monyetnya kayaknya kebesekan. Keselak monyetnya. Jajah satwa, oh ini jajah satwa, ini satwa. Wow. Perjalanan nggak terus-terusan landai ya. Namanya naik gunung, mana mungkin landai terus kan? Setelah ngelewatin jalan yang enak tadi, trek mulai berubah jadi anak-anak tangga yang menanjak. Hutannya di sini juga mulai agak rapat lagi, bikin suasananya lebih adem. Tapi ya gitu, treknya jadi lebih berdebu lagi. Jadi kita harus ekstra hati-hati biar nggak terlalu kena debu. Sesek soalnya, dan debu halus ini ngebuat jalur pendakian licin. Oke cuy, akhirnya kita sampai di pos kota, tapi ini bukan pos 2 aja, pos kota tuh bawahnya pos 2. Perjalanan kayaknya nggak nyampe sejam banget ya. Ya istirahat dulu sebentar di sini 5 menitan baru jalan lagi. Soalnya jalannya lumayan, tadi itu landai, sekarang mulai naik dan banyak debunya gitu cuy. Gitulah. Hai, kali ini kita mau naik bareng Celia. Wah, jadi ini pendakian pertama ya. Iya. Di ketinggian 3000. Ketinggian 3.300. Nggak tahu deh, lupa. Sebelumnya pernah naik kemana? Papandayan. Pandayan, enak gak? Enak. Gak secapek Merbabu sih. Merbabu full debu cuy. Gimana rasanya naik gunung? Ngap. Tadi mau nangis. Tadi mau nangis. Mending tidur di rumah Iya. aja deh, udah mending. Gak usah sok-sokan naik gunung kalau gak kuat ya. Siapa yang sok naik gunung? Siapa ya? Bang Egi lah. Lagi yang kena. Nyalain ya bang ya. Pos kota atau pos simpang macan ini bukan pos 2 ya. Tepatnya sih ini pos bayangan. Tempatnya lumayan luas, cocok untuk beristirahat sejenak. Yang bikin makin keren, dari sini kita udah mulai bisa ngelihat Gunung Merapi yang berdiri gagah banget. Setelah selesai istirahat, kita lanjut jalan lagi. Trek langsung menanjak, makin berdebu, dan vegetasi mulai sedikit terbuka. Nggak rimbun lagi kayak sebelumnya. Nah, si Bang Egi yang awalnya semangat banget di depan, sekarang mulai lemes kecapean. Mungkin gara-gara kebanyakan istirahat. Soalnya di pendakian tuh kalau terlalu sering berhenti, badan malah makin kerasa capek dibanding jalan terus. Di sini kita nemuin 2 jalur. Jalur kiri lebih rimbun dan banyak akar, sedangkan jalur kanan lebih terbuka dan kelihatan jelas. Kita pilih jalur kanan aja ya, karena mikirnya lebih gampang. Ternyata salah pilih jalur. Jalur kanan ini tanjakannya curam banget, konturnya pasir dan debu pula. Jadi selain ngap, jalanannya licin parah. Apalagi gue yang double carrier, harus ekstra hati-hati banget biar nggak kepeleset. Oke cuy, akhirnya kita udah nyampe di pos 2 jam 16.09. Ini terbilang agak lumayan ya, sejam lebih kayaknya, lupa gua. Pokoknya makin berdebu aja ya. Awalnya tadi enak ada berdebu, tapi sekarang makin berdebu dan tanjakannya lumayan. Kalau hujan kayaknya licin banget cuy, bahaya banget sih menurut gua. Kalau hujan tuh, kirain gua hujan bakalan enak sih, ternyata lebih enak kemarau kayaknya. Ngeliat treknya kayak gini ya. Kita istirahat dulu sini bentar, 5 menit atau 10 menit kita cap ke atas. Jangan lupa. Kali ini kita naik bareng Bang Anto lagi setelah kemarin di Kerinci. Dan sebulan kemarin ya Kerinci, sekarang kita naik lagi ke Merbabu. Jauh banget ya ketemunya di Kerinci, sekarang ke Merbabu. Mikirnya jauh banget. Diajak mulu. Iya, gimana Bang Anto? Lebih enak, Bang Anto kan pernah lewat Suwanting ya, lebih enak Suwanting apa Selo ini?
Wah, gak enak dua-duanya. Gak usah nyobain. Gak usah nyobain. Enggak, selo enak. Selo kan ya? Selo enak banget. Cuma berdebu ya. Berdebu, wajar karena musim kemarau. Apalagi Suwanting ya, kemarau juga berdebu juga ya. Wah, lebih parah, Mas. lebih parah. Kalian yuk rasain yuk. Merbabu. Tinggal pilih selo atau Suwanting. Bisa lintas juga. Wah, ide gak bagus sih.